Menjadi tua sering digambarkan sebagai suatu hak istimewa, dan memang demikian adanya. Tidak semua orang cukup beruntung untuk mencapai usia 70 atau 80 tahun dengan kondisi prima. Namun ada perbedaan besar antara sekadar mencapai usia tersebut dan menikmati tahun-tahun itu sepenuhnya. Banyak orang mulai melambat karena berbagai masalah kesehatan yang kompleks. Jika Anda berusia 70 atau 80 tahun dan masih mampu melakukan 8 tugas yang akan kita bahas, Anda berada dalam situasi yang luar biasa dan mungkin jauh lebih baik dari yang Anda kira. Anda tidak hanya menua dengan anggun, tetapi mempertahankan kemampuan yang banyak orang seusia merasa semakin sulit untuk dilatih. Ini adalah pencapaian yang patut dirayakan. Berikan like jika Anda penasaran dengan posisi kesehatan Anda, dan jangan lupa subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk update kesehatan harian yang bermanfaat. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 8 indikator kesehatan dan otonomi yang menakjubkan. Setiap kemampuan ini mencerminkan kondisi tubuh dan pikiran yang luar biasa. Jika Anda merasa masih mampu menyelesaikan semua hal tersebut, berarti Anda adalah kelompok minoritas yang sungguh merupakan harta karun terpendam di antara para manula. Anggaplah setiap item pada daftar ini sebagai perayaan atas apa yang mungkin dicapai di usia tua. Ini bukan tentang penurunan, melainkan tentang mempertahankan vitalitas. Setiap kemampuan yang akan dibahas memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mencerminkan kesehatan komprehensif dari berbagai sistem tubuh yang bekerja secara harmonis. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengetahui seberapa luar biasa kondisi kesehatan Anda dibandingkan dengan standar umumnya orang seusia Anda. 1. Berjalan tanpa bantuan menjadi indikator pertama yang mungkin tampak sederhana, namun sesungguhnya sangat kompleks. Kemampuan ini melibatkan koordinasi berbagai sistem tubuh. Bagi kebanyakan dari kita, berjalan adalah gerakan otomatis yang hampir tidak kita pikirkan sampai menjadi sulit. Seiring bertambahnya usia, berbagai masalah mulai muncul. Masalah seperti radang sendi, penurunan massa otot, atau perubahan saraf membuat setiap langkah sedikit lebih sulit dan membutuhkan usaha ekstra yang signifikan. Inilah sebabnya mengapa bisa berjalan sendiri dengan percaya diri, baik itu berjalan-jalan di sekitar rumah atau pergi berbelanja, merupakan tanda penting bahwa tubuh Anda berfungsi optimal. Berjalan tanpa bantuan membutuhkan keseimbangan yang baik, koordinasi yang stabil, dan fleksibilitas sendi yang baik. Ini juga membutuhkan sirkulasi darah yang efisien. Setiap langkah tergantung pada seberapa efisien jantung Anda memompa darah ke kaki dan bagian tubuh lainnya, mencerminkan kesehatan kardiovaskular yang prima. Jika Anda masih bisa berbelanja atau bergerak di rumah tanpa menggunakan tongkat, Anda mendapat manfaat dari kesehatan kardiovaskular, fungsi neuromuskular, dan kekuatan tulang yang baik. Di luar aspek fisik, berjalan sendiri memberikan perasaan bebas yang tak ternilai. Anda dapat memutuskan kemana harus pergi dan kapan tanpa harus menunggu bantuan orang lain. Anda dapat menikmati jalan-jalan dadakan di taman, bergerak dengan mudah di dapur, atau mengunjungi tetangga tanpa harus merencanakan transportasi khusus. Kebebasan ini memberikan kontribusi pada perasaan berguna dan mandiri, dua faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional, terutama pada dewasa yang lebih tua. Jika Anda masih berdiri dan berjalan dengan percaya diri, beri tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Anda menentang statistik secara signifikan dan membuktikan vitalitas luar biasa. 2. Mengingat nama, tanggal, dan tugas harian menunjukkan ketajaman kognitif yang menakjubkan. Salah satu kekhawatiran paling umum terkait usia adalah menurunnya daya ingat. Banyak orang tua merasa cemas ketika tidak ingat ulang tahun teman atau lupa di mana meletakkan sesuatu. Adalah hal wajar jika sesekali terjadi kehilangan ingatan ringan. Tetapi jika Anda masih dapat mengingat ulang tahun, nomor telepon, janji temu, dan bahkan hari dalam seminggu tanpa terus-menerus mencatat, Anda dalam kondisi kognitif sangat baik. Mempertahankan daya ingat yang kuat berjalan seiring dengan otak yang aktif dan sehat. Sama seperti otot, otak mendapat manfaat dari penggunaan rutin yang konsisten. Membaca, bersosialisasi, mengerjakan teka-teki, dan merangsang pikiran dengan berbagai cara membantu menjaga koneksi saraf tetap efisien dan responsif terhadap stimulasi. Jika Anda masih dapat mengingat detail dengan cepat seperti nama guru cucu atau waktu pasti janji temu dokter, ini berarti koneksi saraf bekerja dengan efisiensi optimal. Hal ini juga menyarankan agar Anda tetap aktif secara mental, baik melalui percakapan bermakna, hobi baru, atau memecahkan masalah sehari-hari yang menantang. Ingatan yang baik meningkatkan kemandirian secara dramatis. Anda tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan luar atau pengingat terus-menerus yang dapat mengganggu. Perasaan kendali atas hidup Anda sendiri ini dapat meningkatkan harga diri secara signifikan. Ketika mempercayai pikiran, Anda cenderung melakukan aktivitas yang dinikmati. Anda lebih berani mengunjungi tempat baru atau mempelajari keterampilan baru.
Memiliki keyakinan terhadap kemampuan mengingat tugas sehari-hari juga mengurangi stres. Pada akhirnya ini adalah tanda meyakinkan bahwa kemampuan kognitif Anda sejalan dengan usia kronologis alih-alih tertinggal dari ekspektasi yang seharusnya. 3. Memasak dan mempersiapkan makanan sendiri merupakan keterampilan yang menonjol karena melibatkan koordinasi kompleks. Memasak bukan hanya tentang menyiapkan makanan semata. Aktivitas ini melibatkan keterampilan motorik halus, kemampuan mengerjakan banyak tugas sekaligus, dan kreativitas yang membutuhkan fungsi kognitif yang terintegrasi dengan baik. Jika Anda masih menyiapkan sarapan, makan siang, dan makan malam sendiri, memotong sayuran, memegang panci di atas kompor, ini berarti tubuh dan pikiran bekerja bersama-sama. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa tangan cukup stabil untuk melakukan tugas motorik halus, tetapi juga proses mental cukup waspada untuk mengikuti serangkaian langkah. Saat memasak, Anda harus melakukan serangkaian tugas kecil yang masing-masing memerlukan ketelitian dan waktu yang tepat. Bahkan membuat sup sederhana memerlukan koordinasi kompleks. Anda perlu berdiri beberapa saat, memotong bahan dengan presisi, mengatur tingkat kepedasan, dan mengingat waktu membumbui yang tepat untuk hasil optimal. Melakukan semua langkah ini dengan benar merupakan contoh hebat tentang hubungan antara kebugaran fisik dan fungsi kognitif yang bekerja secara sinergis. Belum lagi aspek keselamatannya, menggunakan kompor dan memegang peralatan bisa berbahaya jika refleks dan penilaian Anda terganggu atau melambat. Banyak orang lanjut usia lebih jarang memasak akibat kelelahan, radang sendi, atau kesulitan memegang panci dan wajan yang semakin berat rasa. Yang lain mungkin merasa kewalahan dengan aspek pengorganisasian, berbelanja, memilih resep, dan mengingat waktu memasak yang tepat untuk setiap hidangan. Oleh karena itu, terus memasak sendiri merupakan indikator penting bahwa tubuh, pikiran, dan bahkan moral Anda sehat serta mampu menyajikan hidangan bergizi secara mandiri. 4. Mengelola keuangan sendiri memberikan tinjauan umum kesehatan kognitif yang komprehensif. Menjaga rekening bank tetap mutakhir dan membayar tagihan tepat waktu bukan tugas sederhana. Masalah uang memerlukan organisasi yang sistematis, perhitungan yang akurat, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Kemampuan ini mencerminkan kejernihan mental yang luar biasa. Jika Anda masih mengelola keuangan, bahkan dengan masuk ke bank online atau mengajukan cek, Anda menunjukkan kemampuan memahami tugas rumit dan melaksanakannya sukses. Kesulitan keuangan seringkali menjadi salah satu tanda awal penurunan kognitif yang perlu diwaspadai. Beberapa orang mulai melewatkan tenggat waktu atau lupa menyetorkan cek. Ini bukan hanya tentang ingatan, tetapi juga kemampuan untuk memanipulasi angka secara logis. Mengelola anggaran memerlukan keterampilan aritmatika dan perencanaan yang kompleks. Keterampilan ini dapat memburuk seiring bertambahnya usia jika tidak dirawat dan dilatih secara konsisten. Pemeliharaan kemampuan ini membutuhkan stimulasi mental yang teratur. Jika Anda masih memiliki kendali atas keuangan, Anda membuktikan bahwa penalaran logis dan perhatian terhadap detail tetap utuh. Berikan like jika ini menginspirasi Anda. Dari sudut pandang praktis, mengelola uang juga berarti mempertahankan kendali atas pilihan hidup. Anda tidak perlu bergantung pada anak dewasa atau anggota keluarga lainnya. Mereka tidak perlu campur tangan dan membuat keputusan keuangan untuk Anda. Otonomi ini sangat bermanfaat karena memungkinkan menjaga privasi dan menetapkan prioritas sendiri. Anda dapat menangani pengeluaran yang tidak terduga dengan fleksibilitas dan membuat keputusan finansial yang sesuai dengan nilai dan preferensi personal Anda. Intinya pengelolaan uang yang baik merupakan indikator kuat kesehatan kognitif dan kemandirian pribadi yang mencerminkan kemampuan berpikir strategis dan jangka panjang. 5. Bangun dari kursi tanpa menggunakan tangan merupakan ujian kekuatan yang seringkali diabaikan namun sangat signifikan. Gerakan kecil ini menunjukkan banyak hal tentang kebugaran keseluruhan. Cobalah sendiri gerakan bangun dari posisi duduk tanpa menggunakan tangan atau lengan. Ini membutuhkan keseimbangan otot yang baik di kaki dan kekuatan perut. Gerakan ini juga membutuhkan stabilitas sendi yang baik dan menunjukkan bahwa rasa keseimbangan Anda masih optimal untuk mengatasi perubahan posisi yang mendadak. Berpindah dari duduk ke berdiri dapat mengganggu keseimbangan jika otot dan refleks tidak seimbang. Kemampuan ini mencerminkan koordinasi neuromuskular yang excellent. Orang yang tidak dapat lagi berdiri tanpa menggunakan tangan seringkali merasa kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit dan membutuhkan adaptasi yang signifikan. Mereka mungkin kesulitan keluar dari mobil, menaiki tangga, atau meraih barang di rak rendah. Pada akhirnya mereka membutuhkan bantuan tambahan dari pengasuh. Jika Anda masih bisa bangun dari kursi dengan mudah, itu pertanda besar bahwa tubuh belum menyerah dan masih mempertahankan kekuatan fundamental yang penting. Hal ini menunjukkan tingkat ketahanan dan kekuatan yang dapat diperluas ke tugas harian tak terhitung jumlahnya. Tetap bergerak sangat penting untuk menjaga kualitas hidup.
Ada banyak penelitian yang menghubungkan kekuatan kaki dengan kesehatan keseluruhan yang lebih baik, terutama di kalangan orang tua yang membutuhkan mobilitas optimal. Otot kaki yang kuat meningkatkan kepadatan tulang, sirkulasi darah, dan keseimbangan yang mengurangi risiko terjatuh, salah satu penyebab utama cedera di kalangan lansia. Jika Anda dapat berdiri tanpa berpegangan pada furnitur, Anda membuktikan bahwa tubuh masih berfungsi dengan baik, bahkan di bawah tekanan dan tantangan fisik. 6. Membaca tanpa memaksa atau menggunakan kaca pembesar menunjukkan visi dan vitalitas yang luar biasa. Kemampuan membaca koran, novel, atau menu restoran tanpa menyipitkan mata semakin langka. Seiring berjalannya waktu, lensa mata menjadi kaku sehingga makin sulit untuk fokus pada jarak dekat. Degenerasi makula, katarak, dan gangguan mata lainnya juga dapat mengganggu. Jika Anda masih dapat membaca dengan nyaman tanpa alat bantu khusus, maka Anda termasuk kelompok minoritas yang sangat beruntung dan memiliki kesehatan mata eksepsional. Selain kenyamanan karena tidak memerlukan buku bercetak besar, penglihatan yang baik membantu tetap waspada secara mental dan terlibat aktif dengan informasi di sekitar. Membaca adalah cara menakjubkan untuk mempelajari informasi baru, menikmati cerita, dan menjaga otak tetap aktif. Stimulasi visual ini sangat penting untuk kesehatan kognitif. Ketika dapat mengambil koran atau majalah dan membaca artikel dengan mudah, Anda cenderung lebih mudah mendapat informasi mengenai peristiwa terkini dan ide-ide baru. Stimulasi mental yang berkelanjutan ini dapat meningkatkan fungsi kognitif, memperlambat hilangnya memori, dan bahkan memperbaiki suasana hati secara alami dan konsisten. Penglihatan yang jelas juga dapat meningkatkan kehidupan sosial. Anda dapat membaca pesan teks, email, atau surat dari orang terkasih dan tetap terhubung di dunia digital. Banyak orang tua merasa terisolasi karena tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi atau merasa membaca di layar terlalu melelahkan bagi mata mereka. Jika hal ini tidak terjadi pada Anda memiliki keuntungan untuk tetap aktif secara sosial dan menjaga hubungan, baik melalui aplikasi telepon atau catatan tulisan tangan. Kemampuan membaca yang terjaga memberikan akses tidak terbatas ke dunia pengetahuan, hiburan, dan koneksi sosial yang sangat berharga untuk kesejahteraan mental dan emosional. 7. Berpartisipasi dalam percakapan dengan mudah menunjukkan harmonisasi mendengar dan berpikir yang optimal. Kehilangan pendengaran merupakan tanda karakteristik penuaan yang umum terjadi. Jika Anda sering meminta orang lain untuk mengulang perkataannya, Anda tidak sendirian. Ini adalah fenomena umum di kalangan orang tua yang mengalami degenerasi pendengaran. Namun, jika masih dapat mengikuti percakapan secara real-time, merespons secara alami dan menghindari terus-menerus bertanya ulang, kemampuan pendengaran dan pemrosesan mental masih bagus. Tetap berkomunikasi sangat penting untuk kesejahteraan emosional. Komunikasi memungkinkan tetap berhubungan dengan teman, keluarga, dan tetangga dalam interaksi yang bermakna. Komunikasi juga mengasah keterampilan sosial dan membantu merasa diterima dalam komunitas. Ketika gangguan pendengaran atau proses mental melambat, banyak orang tua mulai menarik diri. Menjaga kesehatan pendengaran dan kewaspadaan mental yang baik membantu menghindari perangkap isolasi sosial yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental secara keseluruhan. Keberhasilan percakapan tidak hanya bergantung pada telinga, tetapi juga perlu memiliki kelincahan kognitif untuk menafsirkan kata-kata dan merumuskan tanggapan yang relevan. Interaksi antara pendengaran dan kognisi ini seringkali diremehkan. Namun jika menguasai kedua bidang ini, Anda memberi diri hadiah luar biasa yaitu tetap terhubung dengan dunia. Baik itu mendiskusikan kejadian terkini, berbagi lelucon, atau sekadar menanyakan kabar tetangga, berpartisipasi aktif pada momen-momen ini dapat memperkuat rasa memiliki. Kemampuan komunikasi yang terjaga memungkinkan Anda untuk terus menjadi bagian dari percakapan keluarga, diskusi komunitas, dan interaksi sosial yang memperkaya hidup. Percakapan yang lancar mencerminkan kesehatan kognitif, pendengaran, dan kemampuan sosial yang bekerja secara harmonis untuk menciptakan koneksi manusiawi yang bermakna dan berkelanjutan. 8. Mempertahankan pola pikir yang menyenangkan dan ingin tahu menunjukkan ketahanan emosional yang jarang ditemukan. Sikap ini memiliki implikasi besar terhadap kesehatan secara keseluruhan. Jika Anda bangun dengan semangat untuk menjelajahi hari yang akan datang, bersemangat mempelajari sesuatu yang baru atau terbuka terhadap hobi baru, Anda menunjukkan vitalitas luar biasa. Berbagai penelitian telah menghubungkan sikap ceria dan ingin tahu dengan umur panjang, berfungsinya sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, dan hubungan yang lebih dalam. Sikap positif bukan berarti mengabaikan tantangan nyata dari penuaan seperti rasa sakit atau potensi masalah kesehatan, melainkan memilih untuk melihat apa yang masih mungkin. Orang yang memiliki rasa ingin tahu lebih cenderung mencoba aktivitas baru, berpartisipasi dalam acara sosial, atau bahkan mengenal teknologi agar tetap terhubung dengan cucu.
Ini adalah sikap yang seringkali menghasilkan persahabatan baru, mengurangi rasa kesepian, dan melanjutkan pertumbuhan pribadi bahkan di usia yang tidak lagi muda. Orang bersikap positif juga cenderung menginspirasi orang di sekitarnya. Teman, anggota keluarga, dan bahkan orang asing memperhatikan keadaan pikiran yang dapat menciptakan efek positif. Pola pikir Anda tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga komunitas tempat Anda menjadi bagian. Dan itu adalah warisan yang layak dirayakan dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Jika Anda dapat menyelesaikan setengah dari 8 tugas ini, Anda sudah melakukannya lebih baik daripada yang dipikirkan banyak orang. Setiap kemampuan menyentuh aspek kualitas hidup. Sebaliknya, jika dapat dengan yakin mengatakan mampu melakukan ke-8 hal tersebut, Anda sungguh luar biasa. Anda membuktikan bahwa penuaan tidak harus berarti penurunan. Anda dapat tetap kuat, mandiri, dan bersemangat jauh melewati usia ketika kebanyakan orang berpikir kehidupan harus melambat. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan. Dengan mempertahankan 8 kemampuan ini, Anda menjadi panutan yang menunjukkan bahwa lebih tua tidak selalu berarti lebih lemah, tetapi bisa berarti lebih bijaksana dan berpengalaman. Terima kasih telah bergabung dalam penjelajahan ini. Jangan lupa like, komentar kemampuan mana yang paling Anda banggakan, share ke orang terkasih, dan subscribe Sehat dalam 2 minggu untuk update harian.